Hello, good morning class. How are you today? I'm fine too, thank you. Before we study, it's better for us to pray according to your own beliefs. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, last Monday we have already studied about the names of day and the names of month, and then we also study about clothes ya. Anak-anak juga sudah mengirimkan video ya menyebutkan nama-nama hari dalam satu minggu ya. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday ya. And then the names of the month: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. They are 12 months in a year ya. And then about clothes ya, there is a t-shirt ya, t-shirt, and then a shirt, dress, jacket, trouser, skirt, jeans, pajamas, waistcoat, shorts, coat, and jumper. Now today we continue our lesson on unit 9 and 10 ya. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di ini ya untuk KD 3.6 ya di LKS. Jadi kita langsung merangkap juga ya di unit 9 dan 10 ya. Today we study about the body and kinds of activity ya. Jadi hari ini belajar tentang bagian-bagian tubuh dan jenis-jenis aktivitas. Actually we have already studied about the body ya. Sebenarnya kita sudah belajar ya kemarin tentang bagian-bagian tubuh ya. Sebenarnya sama ya bagian-bagian tubuh hewan dan manusia, cuma kalau manusia itu nggak ada tail ya, tidak ada ekor. Nah, now open your book on page 17 halaman 17 ya. We study about body, the body part of body ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi nama-nama bagian tubuh manusia dalam bahasa Inggris. Itu untuk unit 9 ya. Di unit 10-nya, siswa mampu mengidentifikasi istilah-istilah tentang aktivitas sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, kita masih mempelajari di KD 3.6 ya, memahami nama-nama hari yang minggu lalu, nama bulan, jenis pakaian, bagian-bagian tubuh manusia, dan aktivitas sehari-hari. Nah, ini Miss ingatkan lagi ya untuk pengujian PTS ya, penilaian tengah semester itu pengujiannya ada 2 KD ya, 3.5 dan 3.6. Nah, materi 3.5 itu ada di buku cetak ya, dari bab 7 sampai bab 9 ya. Kemudian di KD 3.6-nya itu ada 4 bab di LKS ya, dari bab 1 sampai dari bab 7 sampai bab 10 ya. Nah, itu untuk di KD 3.6. Nah, itu. Kemudian bentuk-bentuk soalnya yaitu sama seperti ulangan minggu lalu ya, yaitu ada gambar ya dan narasinya, ada teksnya. Jadi anak-anak tidak perlu mengerjakannya cepat-cepat ya, karena nanti waktunya itu bisa dikerjakan sampai dengan jam 12 malam. Ya, itu waktunya. Nah, jadi tidak perlu mengerjakan terburu-buru ya, dibaca pelan-pelan ya dan dipahami soalnya. Boleh dibantu orang tua, tapi tetap
anak-anak yang mengisi sendiri ya jawabannya. Oke. The body. Do you know your body? Well, mention the parts of body. What are their head? What does the body consist of? Let's start learning the body's part. Jadi bagian-bagian tubuh ini ada 4 ya. There are 4 parts ya. Yang pertama the head parts. Jadi bagian tubuh itu ada 4 bagian. Yang pertama the head parts, bagian kepala ya, di bagian kepala. And then the body parts, di bagian tubuh. Kemudian the hands part, di bagian tangan. Dan yang terakhir itu the leg parts ya, di bagian kaki. Memang tidak semuanya kita masukkan ya, hanya yang beberapa yang penting ya, yang memang untuk anak kelas 1 itu harus tahu ya, seperti yang di bagian kepala ya, the head parts itu ada hair ya, rambut, eye, mata, ear, telinga, nose, hidung, dan mouth ya, mulut ya. Kemudian yang untuk di bagian body partnya, yang di bagian badan ya, itu ada belly ya. Belly itu sama kayak stomach ya, perut. Terus shoulder ya, shoulder mean bahu, dan back itu belakang ya, belakang, bagian belakang. And then chest ya, chest means dada. Kemudian waist ya, waist means pinggang. Nah, kemudian the hand parts ya, ada arm ya, ada arm, elbow ya, kalau arm itu lengan ya, kalau elbow siku. And then wrist itu pergelangan tangan. And then finger ya, fingers itu jari tangan. Nah, nanti di bagian itu juga masih banyak lagi ya, seperti finger itu ada 5 ya, ada thumb ya, ada little finger, ring finger ya. Jadi masih banyak sebenarnya bagian-bagian yang di tangan ya. Kemudian the leg parts itu bagian kaki ya, ada thigh ya, thigh itu paha. And then calf ya, ada calf. And then knee ya, knee itu lutut. And then foot, kalau foot itu kaki ya, kalau kakinya ada 2 menjadi feet ya. Kalau calf itu betis ya, betis. Nah, yuk sekarang kita baca dulu ya. Now repeat after me. The head parts: hair, eye, kalau matanya 2 eyes ya, ear, nose, mouth. The body parts: belly, shoulder, back, chest, waist. The hand parts: arm, elbow, wrist, finger. The leg parts: thigh, calf, knee, foot. Oke. Untuk yang itu ya, dengkul ya, itu knee bacanya, K-nya nggak dibaca, knee ya. Terus anak-anak juga harus tahu ya jumlah bagian tubuh. Misal head ya, kalau head itu kepala ya, we have 1 head. And then eye ya, we have 2 eyes. Ear, telinga juga ya, have 2 ears. Nose ya, nose just have one nose ya. Mouth, 1 mouth ya. Itu harus tahu juga jumlah bagian-bagian tubuh. Nah, kemudian look at task 5 ya, di
Di halaman 19 itu ya Miss akan baca dulu. Ya, nanti di sini Miss kasih contoh soal, yaitu cara mengerjakan cara menjawab ya, cara menjawab pertanyaan uraian ya. Oke. Karena yang di PTS itu ya sama kayak ulangan harian kemarin. Jadi ada 3 bagian, ada pilihan ganda, ada isian, ya ada esai ya. Kalau isian itu mulai dari 1 sampai 3 kata paling ya. Bisa juga lebih, tapi kalau untuk uraian itu biasanya berbentuk kalimat ya atau paragraf. Oke, look at task 5 on page 19 di halaman 19. My name is Tari. Nama saya Tari. I want to tell about my body. Saya ingin menceritakan tentang tubuh saya. My body is healthy because I always eat nutritious food. Tubuhku sehat karena saya selalu makan makanan bergizi atau bernutrisi. My body parts work well. Tubuhku ya, bagian-bagian tubuhku bekerja dengan baik ya. I use my eyes to see. Saya menggunakan mata saya untuk melihat. My nose is to smell something. Ya, hidungku ya untuk mencium sesuatu. My lips are used for speaking. Ya, bibirku digunakan untuk berbicara. I have 2 ears. Saya mempunyai 2 telinga. They are to hear. Telingaku digunakan untuk mendengar. My tongue is to taste. Ya, lidahku ya digunakan untuk merasakan makanan ya atau rasa. Nah, karena di soal-soal itu ya semuanya mempunyai teks ya, nggak semua sih, ada yang berbentuk gambar ya, ada yang berbentuk narasi ya. Jadi tapi kalau untuk anak 1 ya masih sederhana, tidak terlalu panjang. Nah, misal lihat di situ ya pertanyaan nomor 1. Who is the girl? Ya, siapa anak perempuan itu yang maksudnya yang ada dalam teks. Nah, jadi cara menjawabnya itu anak-anak jangan langsung menyebut nama. Misal jawabannya Tari. Ya, karena namanya di sini Tari. Nah, itu kalau untuk soal uraian ya itu jawabannya kurang ya. Jadi sama aja kayak anak-anak ditanya ya siapa namamu ya, kita jangan langsung menyebut nama, misal Rio ya. Nah, itu jawabannya kurang lengkap ya. Sebaiknya kita itu menjawabnya dengan nama saya adalah Rio. Jadi siapa namamu? Kita jawabnya namaku adalah Rio. Nah, itu ya yang Miss maksudkan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan who is the girl? Ya. Jadi kita jawabnya kita ambil bisa dari soalnya ya. The girl is Tari. Gitu ya. Jadi menjawabnya itu menggunakan jawaban panjang. Jadi tidak hanya langsung menembak langsung jawaban ya, tetapi ada basa-basi jawaban ya dari pertanyaan. Contoh misal lagi ya, what does she tell? What does she tell? Apa yang dia ceritakan? Nah, kita jawabnya jangan langsung body ya, dia menceritakan tentang bagian tubuh. Ya, jadi kita menjawabnya she tells about body atau she tells about part of body. Bisa ya. And then why her body is healthy? Ya, mengapa tubuhnya sehat? Nah, sebelum kita bisa menjawab ya kita harus membaca dulu dan memahami isi bacaan. Ya. Nah, jawabnya her body is healthy because she always eat nutritious food. Nah, itu ya. Jadi cara menjawabnya itu dengan jawaban panjang. Tapi kalau isian ya, kalau isian boleh hanya isi dengan 1 atau 2 kata saja ya. Karena dia sifatnya hanya mengisi
ya titik-titiknya. Tapi kalau uraian itu menguraikan jawaban, ya. What are lips used for? Ya. Untuk apa ya, atau bibir digunakan untuk apa, ya. Lips are used for speaking. Jadi jangan langsung menjawab speaking ya, tapi dijawab secara satu kalimat atau jawaban panjang. Ya, lips are used for speaking. Nah, terus ada lagi misal tell about your body, misalnya ya. Nah, berarti itu mengarang ya, mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagian tubuh anak-anak ya. Boleh berupa kalimat apapun, walaupun hanya mengarang ya, bisa satu kalimat atau satu paragraf itu lebih bagus ya. Ya bisa dipanjang-panjangkan, misal menyebut nama terlebih dahulu ya, hello ya, ditambah hello, good morning. Jadi jawabannya itu semakin panjang ya, semakin baik. My name is Anya misalnya ya. I will tell you. Jadi itu bahasa basinya ya. I will tell you about my body. Atau lebih panjang lagi, I will tell you about the part of my body. Ya. I have 2 eyes and 1 nose. My lips are pink and I have 2 feet. Itu maksudnya 2 ya. 2 feet. Ya, they are used for walking. Nah, bisa banyak yang bisa kita ceritakan dari bagian-bagian tubuh kita. Ya, itu hanya sekedar contoh saja. Nah, kita lanjut langsung ke kinds of activity on unit 10 on page 24 ya. You can see the picture ya, for the meaning of the words ya. There is swimming ya, swimming means berenang ya, swimming, and then playing football. Cycling ya, cycling itu bersepeda. Napping ya, napping itu beristirahat. And then doing gardening ya, berkebun. Singing, bernyanyi. Reading, membaca. Playing a doll ya, bermain boneka. Ini adalah jenis-jenis aktivitas kita sehari-hari ya, itu. Nah, kita hanya ambil yang penting-pentingnya aja ya dari bab ini. Nah, untuk penugasannya itu di halaman 31 sampai 32 ya. Ini soal yang terdiri dari bab 7 sampai bab 10 ya. Nah, jadi yang pertama ya, anak-anak isi dulu di buku LKS-nya. Ya, dibaca soalnya, disilang ya di buku LKS. Nomor 1 sampai nomor 5. Ya, kemudian nanti jam setengah 9 ya, jam 8.30 Miss akan kirim link Google Form. Jadi anak-anak salin jawaban yang di LKS ini ke Google Form agar anak-anak langsung bisa melihat skornya. Ya, nanti kalau sudah dapat skor langsung dikasih nilai di LKS-nya. Ya, jadi ini untuk latihan hari ini. Ya. Miss ulang lagi ya latihannya di halaman 31-32 yang pilihan ganda saja. Ya, yang pilihan ganda nanti disalin ke Google Form jawabannya. Ya. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk tugas yang belum kumpul itu yang membuat video ya. Baik video maupun catatannya ya, yang belum silakan dirapel tugas-tugasnya, langsung kirim ke Miss secara pribadi. Oke. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and do your best.